Sunda, orang Sunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah Ta'ala kitabul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang senantiasa memberikan limpahan karunia, rizki dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita semua untuk senantiasa mendatangi majelis-majelis ilmu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan, salam hormat, salam cinta, salam sayang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Takmir, Dewan Kemakmuran Masjid, para kiai esatis dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya, dan juga wabil khusus buat universitas. Saya kelamaan di London, sombong. Mayasari Bakti, Universitas Mayasari Bakti, UMB. Dicek di Instagram dan TikTok @unif.mayasaribakti. Nomor telepon 0812 ada di bawah sini. Tutup partai 2420-2009. Dan alhamdulillah salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan juga ke teman-teman Mewah Project yang sudah mengadakan dakwah keliling Kota Tasikmalaya. Dan tidak lupa salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada ikhwan yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan sama Allah. Dan tidak lupa salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada para calon bidadari surga. Apa mau iya gitu. Insya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha mendengar sebuah ketukan pintu di rumah. Lalu kemudian Fatimah membukanya. Dilihatlah sosok yang tidak dia kenali. Kemudian Fatimah mengatakan, "Siapa di luar? Mohon maaf, ayahku sedang sakit." Lalu kemudian Fatimah mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menanyakan, "Siapa wahai Fatimah?" "Tidak tahu ayah, aku tidak mengenalinya." Kemudian Rasulullah Muhammad SAW senyum dan mengatakan dengan tenang kepada Fatimah, "Azza, wahai Fatimah, tahuilah yang datang itu adalah mencabut kenikmatan sesaat." Kemudian berlinanglah air mata Fatimah radhiyallahu anha. Maka kemudian pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW mempertanyakan, "Di mana Jibril? Kenapa dia tidak ikut?" Lalu setelah itu Jibril turun membersamai Rasulullah Muhammad SAW di detik-detik akhir. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mempertanyakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa aku?" Lalu kemudian Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya di langit malaikat-malaikat sudah menanti. Pintu surga sudah dibukakan selebar-lebarnya untuk." Kemudian Rasulullah Muhammad SAW tersenyum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, "Hai Jibril, bagaimana dengan umatku?" Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, tenang, pintu surga akan dimasuki oleh umat-umat. Tidak akan dibuka sebelum engkau dan umat-umat masuk." Sedikit tenang, Rasulullah Muhammad SAW. Lalu tibalah tugas malaikat maut untuk mencabut perlahan ruh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita diangkat perlahan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengerang kesakitan. "Hai Jibril, begitu sakitnya sakratul maut." Lalu kemudian Jibril memalingkan wajahnya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wahai Jibril, mengapa engkau memalingkan wajahmu? Apakah engkau jijik melihat?" "Ya Rasulullah, siapa yang tega melihat kekasih Allah kesakitan seperti ini?" Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wahai Jibril, timpakan seluruh rasa sakit sakratul maut padaku. Jangan timpakan kepada umatku, mereka tidak akan sanggup menahan." Kemudian perlahan detik-detik kemudian Rasulullah Muhammad SAW ingin membisikkan sesuatu. Maka kemudian pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendekat pada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Jagalah sholat
dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara. Rasulullah Muhammad SAW menahan rasa sakit yang luar biasa, lalu kemudian membisikkan kembali, ummati, ummati, ummati. Maka dikabarkanlah bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW mati, meninggal, akan ku tebas leher. Tidak ada yang percaya. Saya tidak percaya. Maka lagi-lagi dan lagi datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada Umar bin Khattab membacakan Quran surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maka diposok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar, baru kemudian beliau meneteskan air mata. Manusia yang luar biasa yang tiada tandingannya di dunia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Manusia yang terbaik. Ada pertanyaan, capek gak jadi orang yang beriman? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini bangetnya? Capek gak jadi orang beriman? Hah? Kenapa nggak zina aja? Kan lagi musim curhat di Oyo. Hah? Main Zeus, judi slot biar jadi kaya, kayak orang gila maksudnya. Kenapa nggak maksiat aja? Kan nyenengin. Kok malah ke masjid sih? Halo, assalamualaikum. Kenapa malah ke masjid? Nyasar. Kenapa? Kan capek jadi orang yang beriman. Harus sibuk mencintai meskipun tidak dicintai, membersamai meskipun sering ditinggalkan, merindukan meskipun sering dilupakan, menyayangi meskipun sering dikhianati. Mau kayak gitu? Milih dicintai atau mencintai? Mencintai atau dicintai, akhwat? Makanya kamu gak pernah bahagia. Tanya yang ikhwan, milih dicintai atau mencintai? Mencintai. Tuh, takbir. Ikhwan setulus itu, terus kamu berbilang kamu terlalu baik buat aku. Gitu. Semoga kamu terpegang. Ini yang udah terbaik di Masjid Agung.
dari hari apa ya? Malam Ahad, laki-laki lain lagi kemudian berpacaran, yang ini terpilih datang ke masjid aku, takbir dari Cesayong, Kualu itu hewan yang pemalas. Koala itu tidurnya sehari 20 jam. Dia bangun buat makan sama cari pasangan hidup. Kalau nggak dapet tidur lagi. Persis kayak kamu. Dari Kawalu, dari Kewali. Kewali ada kan? Ada. Dari Paseh. Dari Blackwater, Cihideng, Blackwater. Dari Cihaur Beauty datang ke Masjid Agung, pakai motor, bonceng temannya. Udah nepet kagak ikut kubunan bensin lagi. Undur tadi. Datang ke Masjid Agung, Bismillah, OTW kajian, status WhatsApp, status IG. OTW kajian, born to ride to Jannah. Ayah awet beli santer kali ya. Ternyata bajunya udah hijrah, matanya belum. Kul bifadlillahi kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu min furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, satu, jaga pandangannya. Bilang, kalau kamu sering dilihatin akhwat, bilang sama laki-laki yang sering liatin kamu, kau bisa menatapku, tapi kamu belum tentu bisa menetap di hatimu. Cuas. Berangkat sampai sini, parkiran penuh, sampai sini, sendal silengin, suku bawa iman, helm dibawa si Garuda. Yang awal gak mau kalah, dari si Amis, Sweetwater. Amis itu kan manis, si itu water, air. Ciamis, wanita Ciamis itu manis-manis. Karena istri aku orang Ciamis. Dari Ciamis ngelewatin Prima Jasa, ngelewatin truk bunget gitu. Iya, apa kalau bahasa Sundanya? Sepsome, semok, cemong. Kopi atau daya tuh kayak sari. Kopi. Cemong itu apa? Bungetnya. Ketika kebut-kebutan lewatin bus, truk, kadang lewatin truk pupuk kayak bau pagi, terus pakai parfum kayak bau. Pengorbanannya, setiap debu yang menempel akan jadi saksi pengorbanan di jalan Allah. Takbir. Ini anak muda yang dijemputnya ridho Allah. Bismillah, berangkat, siap, kajian, OTW. Kalau Kang Boninya nggak ada, kecewa nggak? Kecewa. Tuh, makanya ada salahnya. Kenapa Kang Boninya nggak ada? Misal, iya, maaf, qadarullah Kang Boninya meninggal dunia. Pasti teman-teman mah yang salahnya nasi payah air kan? Lillah, billah, ilallah. Maka kemudian semuanya dilakukan karena Allah. Jomblo itu bukan karena kita gak laku, brother and sister bilang. Itu jomblo kelas rendah. Jomblo karena gak laku itu rendah. Jomblo yang elit, militan, elegan, eksekutif, itu jawabannya gitu. Saya sendiri itu saya bukan gak laku, tapi saya menjaga cinta saya karena Allah. Belum ada aja orang yang beruntung dapetin aku. Itu jawabannya elegan. Laki-laki ya, kalau nggak sayang jangan dibilangin pacaran sayang. Bilang sok, aku sayang sama kamu, mau nggak kamu jadi pacar aku? Bilang aja,
Sesungguhnya aku ingin meluapkan syahwatku. Jujur aja, pacaran itu cuma meluapkan syahwat. Nah, Ustaz, saya pacaran tapi saya nggak ngapa-ngapain Ustaz. Jujur saya Ustaz, kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Kalau pacaran itu minimal pegangan tangan, minimal itu ada chat seksnya gitu. Maksudnya chat yang nggak bener gitu. Cium dulu, ngirimnya emoticon. Kamu bingung di tiduran, sleep call dulu, sleep call, video call. Sayang, kalau kita punya anak nanti dikasih nama siapa? Abdul. Dia yang udah nikah aja jarang sleep call, sosokan LDRan. Yang udah nikah LDRan sering. Kamu pacaran LDRan. Dah lah, kalau nggak berani komitmen, tinggalkan. Terus gimana Ustaz? Fokus membangun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya alhamdulillah karena dia aku termotivasi ke masjid Ustaz. Sekarang aja aku ke masjid gara-gara dia Ustaz. Hati-hati, kamu sudah didekati buaya hijrah. Mau syar'i gitu. OTW kajian, mau aku anterin nggak? Nggak apa-apa, nanti kita duduknya jaga jarak. Dijaga jarak pakai ini, nanti aku di bangkoknya gini kan? Iya tadi dia jangan bersentuhannya, kita bukan mahram. Anggur di benangkan polisi tidur. Saya kadang suka kesel melihat yang pacaran itu. Mas mau pesan apa? Teh manis, gulanya dipisah. Sama tolong itu di pacaran dipisah aja, bisa. Aku tuh kalau melihat yang cantik pacaran gak tega. Kenapa? Takut dia disakitin. Kamu gak bisa melihat wanita disakitin. Kesel aja gitu sama laki-laki, makanya gak suka laki-laki. Bucin gitu. Wanita banyak milihnya laki-laki lagi. Kesel. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ya Adam dan Hendra. Jelas ayatnya di Quran surat Ar-Rum ayat 21 kan? Coba surat Ar-Rum surat keberapa? 30 ayat ke-21. Suka ada di undangan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jelema jeung jelema deui, manusia sama manusia lagi. Boleh nikah sama anime. Nikah pengen sama anime, sama guling, aduh, absurd. Rungkat. Dari jenismu sendiri, manusia. Manusia berarti perempuan dengan laki-laki dengan perempuan. Tapi Ustaz, aku trauma deketin laki-laki. Kenapa? Dia suka nyakitin aku Ustaz. Terus kalau kayak gitu, kamu mau sama perempuan lagi? Emang yakin dia bakal bahagiain kamu? Enggak. Beranak enggak? Mindset iya. Kamu sebilang ini. Say no to LGBT. Hashtag Rujit. Siap Tasikmalaya? No LGBT? Siap. Bubarkan kalau ada yang pacaran laki-laki cepeng-cepeng lengan kita. Pipi kamu gemoy. Ajak selutin.
Dulu aku dari laki-lakinya kayak gitu nih, laki-laki tomboy. Kemana? Maka Allah sudah menciptakannya semua berpasang-pasangan. Semuanya. Ada siang, ada malam. Ada susu putih, ada kopi hitam. Berpasang-pasangan. Dijijikan mochaccino, cappuccino, caramel macchiato. Oh, tapi kopi aja. Ayah padahal di Maya Sari itu bukan. Enggak, ini saya bercanda ya Ustaz ya. Padahal saya nggak terlalu naruhin kopi itu nggak boleh. Berharap kepada selain Allah musyrik. Siang malam susu kopi hansip grem ayah pasangan di mana ayah grem pasti ayah hansip. Semua sudah berpasang-pasangan. Tapi Ustaz, sekarang susah, saya takut untuk menikah. Kenapa? Banyak berita tentang perceraian, selingkuh, dan ada laki-laki yang bisa dipercaya. Ustaz, hey bestie, kamu salah cari laki-laki di luar sana, dan kamu membiarkan ketulusan cinta kita yang dari sini. Jangan bilang semua laki-laki itu sama. Sorry, kami yang dari sini berbeda. Kami akan menyayangimu dengan sepenuh hati, insya Allah. Membimbingmu untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mau sama kami? Sorry, limited edition. Ayo. Orang Rusia udah banyak yang masuk Islam. Orang Korea udah banyak yang masuk Islam. Pertanyaannya, Islam terbesar ada di mana? Indonesia. Maka kalau orang Rusia pengen cari laki-laki yang soleh, baik, humble, kira-kira ada di mana? Indonesia. Tanya kepada laki-laki Tasikmalaya, pilih AWW Rusia atau Tasikmalaya? Rusia. Ya. Kalau Wan Ahmad mau pilih laki-laki Arab atau Tasikmalaya? Emangnya dia mau sama kamu? Beda bos. Oh, laki-laki ini ada betul. Kabarnya di Jepang laki-laki idola idaman adalah laki-laki orang Indonesia, terutama orang Tasikmalaya, karena rajin orang Tasikmalaya itu. Payung jadi kerajinan. Ya, ada namanya payung gelis. Udah payung bikin dilukis lagi. Orang-orang Tasik itu kreatif, Insya Allah. Pengusaha bus orang Tasik, loban, iya nggak? Ada Tasco, Tasik Corporate. Apa sih? Tasik Corporate. Kalah pokoknya. Kemarin Pak Hajinya meninggal dunia, saudara kita. Al-Fatihah. Cari laki-laki yang terbaik di hadapan Allah. Jangan cari laki-laki yang selain dari ada yang di masjid. Ya Ustaz, casingnya kelihatan baik tapi nyakitin. Hati-hati. Spek masjid daleman jalanan ada. Spek jalanan daleman masjid ada. Terus gimana Ustaz? Jangan cari yang sempurna untuk menikah, tapi sempurnakan cintamu dengan menikah. Maka seseorang yang tepat itu gimana? Yang datang tepat, datang pada waktunya. Akhwat, tidak perlu khawatir. Jodoh pasti bertemu, jodoh pasti bertamu. Datang nanti juga. Pakai. Nah, itu mungkin jodohnya. Bukan JNE.
tukang pakai, nggak jadi hina, pekerjaan yang mulia. Ngapain nikahin yang coba? Ahwat nikahin yang ganteng, kaya, mau nggak? Soleh, mau? Speknya wanita itu ketika diabur deg-degan, dia ke kantor, kita yang stres. Makanya carinya yang spek-spek ini aja lah. Spek ini mah diabur kayak itu diabur kayak info malena ulita mana gitu, malah ini mau spek yang kayak begini mah nenangin pasti. Ini spek-spek yang kayak gini, ada masalah rumah tangga, teteh lagi marah, dasar papa ya Salli ala sayyidina. Tenang, pelan-pelan Pak supir. Wah, sepeda Nabi ada. Ibu-ibu itu lucu. Mesin lah kelakuan ibu-ibu itu kadang random. Seneng lihat. Maka semuanya sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bagaimana sekarang? Jemput cintanya Allah. Udah bukan sekedar mencintai makhluk biasa, kamu pasti akan kecewa. Ayo, ibu-ibu yang sudah nikah, sayang sama suami? Kenapa nggak dijawab kayak yang stres? Kayak menyesal? Sayang sama suami? Cinta sama suami? Ada yang ngebelinnya suami? Ada yang nyakitinnya? Banyak. Tapi masih mau bertahan sama suami? Jangan cepat-cepat buru-buru bilang cerai loh. Ketika cerai cari yang lain, belum tentu speknya itu sama dengan suami atau bahkan di atas suami, belum tentu. Bertahan dengan suami yang ada, ayo mulai kita perbaiki bersama. Makanya kita anak motor, prinsip anak motor itu sederhana. Kalau motor rusak, itu bukan diganti tapi diperbaiki. Makanya kita tuh kalau ada cinta, permasalahan-masalah cinta dalam rumah tangga, kita nggak pernah cari ganti, perbaiki. Paling nambah motornya. Bahaya. Maka tugas kita jemput cintanya Allah. Gimana caranya menjemput cintanya Allah? Ya, Quran surat Ali Imran kan ada. Gimana suratnya ya? Ada yang ingat? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah maka, jika kamu ingin dicintai, ikutilah aku. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Bukan cuma sekedar berpakaiannya, bukan sekedar minumnya, bukan sekedar makannya, tapi semangat hidupnya, perjuangan hidupnya, pengorbanan dalam kehidupannya. Ayo sama-sama kita ikut. Nabi Muhammad SAW senantiasa perhatian sama rakyat kecil. Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi teladan yang terbaik di komunitas lingkungan masyarakat. Nabi Muhammad SAW senantiasa peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Sebel gak lihat begal? Halo, assalamualaikum. Kesel gak lihat begal? Kalau kesel, ayo jadi musuh bersama yang kayak gitu. Halo, assalamualaikum. Kesel gak lihat orang punya teman yang sering ngajak kita ke kajian? Limited edition in 2023 itu dibenci sama Dajjal. Dajjal gak suka sama teman yang suka ngajak teman kepada ketaatan. Gak apa-apa dibenci sama Dajjal, asal jangan dibenci sama Allah. Ngajak teman untuk senantiasa kajian, Kristi kajian yuk. Malah soal itu enggak, aku juga masih belajar. Malu tapi aku belum dihijab. Apa-apa, pelan-pelan. Pakai karung aja dulu. Pelan-pelan. Kunti aja pakai gamis. Syari panjang. Bagus ya lihat kunti. Ngomong-ngomong, kalau tuyul itu bisa ngambil uang kecereng masjid nggak sih? Nggak tahu ya? Ya kira-kira ada yang pernah miara tuyul? Bagus.
nggak bisa kali ya. Kalau masuk ke masjid dia jadi syahadat, nanti jadi muslim. Dia jadi ngambilin uang di rumah ibadah tempat lain. Masa sih kayak gitu? Nggak gitu juga kali ya konsepnya. Tapi bodoh amat kan bisa dipikirin dari mana. Aku mantu yul. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulainya dari mana? Mulai kuntum tuhibunallah fattabi'uni, mulai mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Beli bukunya di beberapa toko buku online bisa. Hotpad, Tokopedia, Shopee. Nah ini saya ingat dulu saya pernah mencapai hal yang luar biasa. Padahal jauh 2000 berapa? Nanti pasar kayak bakal pindah ke Jero Imah. Sebelum deh banyak pasar pindah ke Jero Imah, kebayang Imah ini dagang kampung, ada dagang Imah, ini pindah ke Jero Imah gak kebayang. Sekarang hebat, istri saya bisa sulap, gak kemana-mana, baju nambah, hijab nambah, bisa. Dan suka terdengar suara kuih di pagi, siang, atau sore hari. Oke. Itu masih mending. Tapi kalau udah double impact, itu yang oke. Ya, atas nama ini Kartini, ya. Dan Hani Boni, ya. Ini paket, oh ya. Mas, maaf, COD ini mas. Oh, pas kurang itu dari mana? Maaf, sedekah yang terbaik sama istri kamu. Apa yang kau buat kamu sayang? Kalau yang terbaik buat istri mah kasih aja selama ada. Kalau nggak ada, curi. Bukan curi gitu. Kehormatan laki-laki, 1 takwa, 2 harta. Suami yang sering meninggalkan sholat subuh, nggak ada wibawanya depan istri. Hilang wibawanya, nggak pernah sholat. Apalagi sering main judi, JUDI, J jual sana jual sini, utangnya di mana-mana, D dibenci istri, anak dan teman-teman, I rujit pokoknya. Orang yang judi. Jangan pernah selesaikan urusan dunia dengan cara maksiat kepada Allah. Jangan. Tapi gimana nih Ustaz utangnya? Beresin, janji gak ngelakuin lagi. Bismillah. Maka yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita udah mulai mencintai Rasulullah Muhammad SAW, visi misinya udah sesuai kayak Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, siapa yang bangun tidurnya gak memikirkan perkara umat, perlu bagian dari umat. Maka kita mulai mikirin, jangan terlalu jauh-jauh mikirin, wah ini negara kita 2024 pakai begini, jauh tinggi. Mikir aja dulu sekarang gimana Tasikmalaya itu kemudian bisa jadi baik. Sebelum kota Tasikmalaya lebih besarnya, pikirin sekecamatan. Kecamatan nggak sanggup, oke, pikirin sekelurahan. Kelurahan belum sanggup, ayo pikirin se-RW. Se-RW belum sanggup, se-RT. Se-RT belum sanggup, se-IMA. Se-IMA belum sanggup, akhiri sorangan. Perbaiki supaya tidak merugikan diri kita dan orang lain. Maka setelah itu gimana? Ayo bergerak membangun peradaban yang lebih baik. Gimana caranya Kak? Lihat apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk membangun peradaban kemudian di Mekah atau di Yathrib atau yang akhirnya kemudian berubah menjadi Madinah. Lihat peradabannya, apa kebaikan yang bisa kita mulai dari hari ini. Upgrade your skill, upgrade your knowledge, upgrade your everything. Improvement, baca buku, banyak belajar, ada www.youtube.com, bisa belajar apa aja. Bahasa Inggris, speaking English very well with Lucy, ada. Belajar bahasa Korea, ada channelnya bahasa Korea, kan sana ada apa? Namanya Mas El. Nih, kemana? Kali cekain tadi pasti nama lecek. Belajar bahasa Jepang, pasti walaupun ini dozo gesture shimasu. Genji. Belajar bahasa Thailand, yang ham, salah ham.
mending dari sekarang anak muda, jangan gengsi, banyak guru ngaji di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batata, atata, gak usah mah. Di rumah ada namanya PAUD. Apa itu kan? Pendidikan Al-Quran usia lanjut. Kalau pakai kacamatanya udah gitu, masih ngaji. Ja, za, ja, za, za. Untuna ustaz sok mana itu? Ijazah, semuanya ijazah. Gak apa-apa, dan tua. Tapi semangat dulu, apalagi anak muda. Wah, dari sekarang upgrade skill. Belajar apa? Quran, nahwu sorot, wah yang pesantrenan banyak. Amsilati, saya juga baru belajar. Kata huruf fajari wahya binila, kata hola hasya ada fi'an ala. Tahu gak? Belajar makna. Saya juga baru bisa segitu aja udah sombong kayak. Belajar, semangat belajarnya. Apa yang bisa dipelajari? Ayo kita pelajari. Yang bisa improvement diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Baca buku, kalau mau baca buku luar ada yang bagus. Atomic Habits, karya James Clear. Psychology of Money, bagus. Buku-buku kemudian Buya Hamka, udah mulai banyak sekarang di Gramedia. Tasawuf modern, pribadi hebat, muslim, jiwa kepribadian muslim. Ada lagi sejarah Islam di Nusantara, karya Buya Hamka. Banyak buku, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Hayati, pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda mendapatkan sisa. Pemuda itu nggak boleh bukan nggak boleh. Bagusnya dapetin perawan lagi. Makanya Jainuddin bilang pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda menikahi yang sisa. Pemuda dapetin perawan. Tapi sekarang stok janda memang melimpah. Budaya yang mana? Budaya yang mana? Budaya yang putih. Adalah godaan luar biasa. Tapi zaman Rasulullah Muhammad SAW itu dibina, dijaga, disantuni. Kalau sanggup nikahin. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai menikahi janda tapi menjagakan istri. Hati-hati, kepincut kayak gitu. Laki-laki yang mau serius, tolong jangan permainkan hati janda. Kalau emang mau nikahin, nikahin. Bagi yang dudes, dudan keren, mau nikahin jambu batu, silakan. Jambu batu, janda manis baru beranak 1, silakan. Wanita yang perawan, cari laki-laki yang kemudian baik agamanya. Tunggal mana tuh yang baik? Yang ketiga, walidiniha, yang terbaik agamanya. Laki-laki, hati-hati cari wanita, lihat nasabnya, benar gak ini ayah kandungnya? Pernahkah dia kemudian hamil di luar nikah? Kalau hamil di luar nikah, dia adalah hasil dari luar nikah, hati-hati. Berarti tidak boleh ayah kandungnya, meskipun ayah kandungnya tidak boleh menjadi kalau enggak sah pernikahan. Lihat nasab dari wanitanya. Dari rahim mula akan lahir anak-anak yang senantiasa membawa peradaban Indonesia menjadi lebih baik. Makanya sukses solehnya anak itu ada di rahim. Suksesnya suksesnya anak, hebatnya anak itu tergantung dari bagaimana ibunya. Halo, assalamualaikum Ahmad. Hanya Ahmad, jangan terlalu sering main TikTok live, baru nyusul. Hai, makasih Asep topiknya. Baru nyusul isu-isu. Ada yang nyuapin majikannya yang udah kakek-kakek live. Jam 2 subuh, air kenek kadang yang suka dibuka ini. Ngawuran apa? Saya riset. Jangan ngabisin waktu kita dengan sia-sia scroll TikTok, nggak ada beres-beresnya. Gosip kita ikutin.
Oh itu ternyata tato di balik punggungnya itu ternyata si kenapa jadi kita pikir, oh yang ini cerai, oh ini ternyata apa? Oh ini ada sapi ribut sama Pak RT. Nggak usah tahu. Saya emang nggak tahu yang kayak gitu. Terlalu sibuk baca Quran. Fokusnya gimana? Upgrade, improvement. Baca bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Pengen tahu tentang digital marketing, belajar. Punya skill, belajar. Kalau nggak punya skill, lihat skill. Ya kita nggak punya apa? Ayo, tanamin dari sekarang. Mulai belajar. Nggak punya laptop, beli kalau ada uang. Kalau nggak ada, nabung. Nggak ada lagi, join afiliator, TikTok, dagang. Oke kakak, hari ini beda toko, beda harga, silakan cek keranjang kuningnya di sebelah sini pojoknya. Lihat yang item nomor 18-nya, silakan kakak. Ya terima kasih udah cek out, langsung cek out aja langsung kakak, silakan beda harga, langsung ya kakak ya. Iya terima kasih Daniel, oh udah cek out, terima kasih ya Daniel. Enggak apa, nggak aku 24 jam isukan. Jaga waktu lah 5 jam, live-nya pengen dagang, boleh, bagus. Kreatif, harus sekarang kreatif, cari duitnya gampang. Halo, assalamualaikum. Apalagi laki-laki, halo laki-laki. Gak boleh punya mental miskin, menyerah, putus asa, melendoy. Wala tahinu wala tahzanu, gak boleh. Semangat, al-himmah, al-aliyah. Kita harus punya cita-cita semangat yang tinggi. Kalau mindset kita bilang kita miskin, kita nggak bisa, kita nggak mampu, jadi miskin, nggak bisa dan nggak mampu, makin hancur. Positif thinking aja, Ustaz. Tapi saya lahir dari keluarga yang tidak kaya, nggak apa-apa. Emang syarat sukses harus dari keluarga kaya? Ada yang lahirnya dari keluarga kaya tapi mempermalukan orang tuanya, buat apa? Jadi anak pejabat tapi kemudian menghinakan orang tuanya, membuat malu orang tuanya. Yang paling aneh udah dari keluarga yang biasa aja, ngeberatin orang tuanya, nyusahin orang tuanya, kerjaan yang noel. Misalkan, kamu bilang, itu kasihan banget sih baca kayak itu. Dia kalau lagi ngedoa, kau hilangkan beban dalam keluarga kami. Setan belum itu. Ternyata setan beban keluarga. Laki-laki ini awal sudah siap menikah. Awal siap nikah? Coba angkat tangan yang siap nikah. Kalau ini kan cirinya. Jangan melihat laki-laki melihat ke saya aja, saya lihat, tapi saya pilih. Kamu mau nanya hadir, live itu tuh ya. Akhwat yang siap nikah silakan angkat tangan. Masya Allah. Tuh, nggak usah malu-malu, pengen nikah enggak? Sok, angkat kakinya. Tangannya. Mohon maaf, akhwat yang siap nikah, angkat tangan. Tuh, banyak. Tuh, makin banyak. Tuh, Masya Allah. Siap, akhwat. Ikhwan yang siap nikah, angkat tangannya. Ini laki-laki, akhwatnya udah siap. Saya siap nikah, Ustaz. Laki-laki alasannya apa? Ustaz. Biaya nikah 50 juta, catering 30 juta, rias pengantin 20 juta. Waduh, saya udah ngitung-ngitung kalau ngundang 500 rata-rata amplop sekewa aja di perhitungannya repot. Gak nutup Ustaz. Ribet, nikah itu simple. Datang ke KUA, klik ketemuan, deal, jadi. Nah, masuk Oyo dalam keadaan halal, enak. Masuk hotel horizon dalam keadaan halal, nikmat. Itu saya kelihatan banget. Ada pasangan muda-mudi masuk hotel, ketemu sama saya di lift, deg-degan dia. Pada ada mau diazab atau kurang. Dan kurang dikolongkan. Mau disekat, takut udah nikah juga. Tapi kelihatan gerak-geriknya. Terus kondisi ke teman cowoknya. Si Gara mau ngomong ini kemana di situ. Si Gara lu nggak bisa dilepasin. Si Gances. Karena kalau mau zina mikirnya gitu, gimana kalau pas zina itu hari terakhir saya hidup rekumaha malu kan? Ditemukan muda-mudi di hotel Gances. Oke. Viral se-Indonesia, dunia dan akhirat itu viral.
Auzubillah min dzalik. Jangan. Hanya sarana istighfar itu disiapkan sama Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Saya gak akan bosan ingetin. Banyak-banyaklah berucapkan istighfar. Satu, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ittiba, ikut aja. Kata Nabi begini, ikut. Kata Nabi begitu, gas. Kata Nabi, cari wanita yang baik agamanya, nurut. Cari laki-laki yang baik agamanya, nurut. Boleh gak lihat fisiknya? Boleh. Jangan lihat, silakan lihat yang membuat kamu tertarik. Bibirnya, hidungnya, kempotnya, alisnya. Senangnya lihat kempotnya kayak Kim Senho, boleh. Itu juga kayak Won Bin, boleh. Itu kayak ini, kayak artis Korea banget, gemoy-gemoy. Siapa? Kim Jong Un. Oh, silakan. Ikhwan, boleh juga melihat wanita dari apa yang disukainya. Nador, nanti ada. Kalau wanitanya bercadar, boleh kemudian diperlihatkan wajahnya. Desir-pasir dimana? Boleh. Istri saya bercadar juga. Tiap saya nyampe rumah, ketemu istri, suka penasaran. Wow. Surprise gitu. Kamu jadi beda saja. Tambah cantik aja. Karena jalan pagi. Boleh lihat cantiknya, boleh. Lihat hartanya, boleh. Dalam arti lihat laki-laki kemampuan kerja keras untuk dia mendapatkan harta. Jangan nikahin laki-laki yang malas-malasan. Cari yang kerja keras, hard worker, pekerja keras, tukang tambang. Enggak, maksudnya semangat kerja kerasnya. Kerja keras, gak putus asa. Dan yang paling berikutnya adalah yang paling terpenting, visi misi pernikahannya menjadikan ini menjadi ibadah. Itu udah terbaik. Sehingga ini sebenarnya bukan sekedar tentang cinta dan menikah, tidak. Tapi ini lebih dari itu, yaitu membutuhkan dulu kecintaan kita kepada Allah. Yakin gak sama kalimat dan ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surat cintanya dari Allah. Dan yakin gak sama janjinya Rasulullah Muhammad SAW? Kalau kita pacaran, kita yakin gak? Suka percaya gak apa yang diomongin sama pacar kita? Suka percaya? Dia bilang saya tidak percaya. Janji aku bakal nikahin kamu nanti. Saya dapat chat minggu lalu, mohon maaf ya, Kak, aku sakit hati banget. Kenapa? Aku ditinggalin sama pacar aku. Oh iya? Alhamdulillah kalau udah putus. Iya, tapi aku malu kan. Oh, udah ketebak sama jebol ya. Gak ada, maksudnya kok kasar banget ya. Saya kenapa hilang keperawanan sama dia? Emotnya langsung nangis banyak. Percuma ya, menyesal dan terjadi. Aku sakit banget Ustaz. Padahal pas ngelakuinnya dia janji bakal nikahin aku kalau kasih semua. Ternyata begitu aku ngasih semuanya, aku lupa bahwa gak akan pernah dia sebenarnya nikahin aku. Dan dia benar-benar selingkuhin aku Ustaz. Sakit banget Ustaz. Dan dia bahkan melakukan hal yang sama dengan selingkuhan. Aku harus gimana Ustaz? Tinggal. Tapi dia udah ngoprek aku Ustaz. Ngoprek. Bahasanya apa sih? Unboxing aku Ustaz. Aku bilang, dan mau kamu bertahan dengan laki-laki yang selalu mengkhianati kamu dan janjinya gak bisa dipegang? Gak mau Ustaz, tinggalin. Terus gimana Ustaz? Tobat, jangan lakuin lagi. Kalau benar-benar pengen nikah, pakai cara Allah dan Rasulnya, bukan dengan cara nafsu kamu. Tempatkan akal di depan nafsu kamu, jangan tempatkan nafsu di depan akal kamu. Bahkan benar. Boleh aku nanya? Iya Ustaz. Kira-kira kalau orang tua kamu tahu tentang ini, kecewa? Ya Allah, ya Allah, maafin aku saja. Minta maaf sama Allah. Kau udah mengecewakan Allah dan orang tua kamu. Ampun sama Allah. Gimana aku harus tobat ya Ustaz? Salat tobat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Banyak berdoa sama Allah tobat.
doain aku isi koma dosa sincang. Kalau pengen isi koma baca Ali Imran ayat 8, jadi pegang doain terus. Ya Ustaz, makasih. 1 bulan berikutnya posting buku-bukuan dari tapi inilah dakwah, gak boleh berhenti ke dakwah. Ingatin aja terus. Hati-hati, gak dibalas. Memang obat itu bagi orang yang sakit itu pahit. Kata tadi Imam Syafi'i rahimahullah, sulit meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada kotoran. Orang lagi jatuh cinta susah dinasehatin, susah. Lagi cinta, kopi udah datang ya. Ini ada sesi tanya jawab. Ada. Udah ditulis di kertas, di estafetin ke depan aja. Kalau ada yang tulis di kertas ya. Ada, kalau ada, atau mau di WhatsApp ke nomor apa? 081123144488 081123144488. Nanya ini yang benar dan jangan pernah video call jam 2 subuh kurang besar dan jangan nanya lagi ini Ustaz Boni, gak usah sampai minta video call pengen mastiin bener saya itu ngapain? Saya udah balas iya ini saya. Kalau ada yang nanya silakan di WhatsApp nanti saya bahas. Maka yang pertama kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Udah fokus kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Yang keduanya kan, setelah itu bagaimana? Ingat prinsip yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Do what Allah loves and always love what Allah said. Do what Allah loves. Lakukan apa yang Allah cintai. And always love what Allah said. Dan selalu cintai apa yang Allah sampaikan. Pasti yang terbaik. Maka Quran ini kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu di Quran surat Yunus ayat ke-57 bahwa Quran ini adalah ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Quran itu sebagai obat, mau'izah nasihat dan lain-lain. Quran itu sebagai hudan, petunjuk, rahmat, kasih sayang. Maka tugas kita ini akhirnya menjadi sederhana. Kalau kita mau mulai menyederhanakan, mau memulai dari mana hijrah kita ini, ikuti Rasulullah SAW yang paling kita bisa ikuti. Supaya Masya Allah repotin loh, padahal nggak usah, saya terlalu ini kopi siroka, padahal mantu jadi repotin, kopi hidung sih tadi kamu. Nggak boleh, ini adalah karunia dari tadi saya bahas di Perum Permata Intan Regensi itu baik banget, karunia Allah. Coba kita jarang mentafakuri apa yang udah Allah beri sama kita. Contoh permasalahan buntu gigi. Apakah gigi kita pernah manja, gondrong, repot? Gigi kita tumbuhnya cuma segini kan, dah. Nggak ada itu istilah itu buntu, tapi pada akal kemana? Ini pada gunting buntu. Pas segini giginya ada geraham, ada taring, ada gigi seri. Coba. Gimana kalau gigi kita semuanya gigi taring? Repot, susah kita makan. Geraham sebagai penghancur, taring sebagai pengoyak. Kemudian kita gigit beserta dengan air liur, dilemesin makanannya, sampai kemudian diserulu ke sini, ke sini. Berlanjut ke sini kan, cek.
diproses ke sini, ditelan, mengalir, diolah sampai berhari-hari, yang zat-zat yang bermanfaat langsung dialirkan, diubah jadi mineral, protein, vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, kolesterol, sebagian lemak, langsung jadi sesuatu yang tidak berguna, dikumpulkan di tempat yang paling bawah, nunggu waktu loading out. Maka tibalah waktu loading out, ada alarmnya, langsung terasa mules, cari toilet terdekat, itu subhanallah, ini jijik tapi keren. Nah, nikmati asik. Coba pas mules terjadi dorongan sedikit, prosesnya cepat dan berlangsung dengan rapi. Cuttingnya sempurna, nggak jadi keluar itu usus, darah, segitu aja yang keluar cuma yang tidak dibutuhkan, tutup lagi. Astagfirullah. Tapi benar nggak? Kalau kita mau mentafakkur itu, maka benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ai tahu nikmat Allah lah." Kamu tuh kalau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa sampai. Maka apa yang tidak? Apalagi yang membuatmu masih tidak mau bersujud kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah? Karena udah banyak banget nikmat yang kita sia-siain. Yang berikutnya, keep positive thinking sama Allah, positive vibes. Jangan izinkan kita membaca berita-berita yang negatif. Swipe out aja, nggak usah dibaca. Baca berita-berita yang positif aja buat kita. Bahwa menikah itu membahagiakan. Makanya ketika ada yang posting, media tuh kayak sengaja posting tentang perceraian lah, perselingkuhan lah, supaya orang itu takut buat nikah. Makanya saya lawan dengan postingan. Saya tidak pernah bahas cerai di Instagram saya. Saya bahas, saya posting bahagianya menikah. Posting foto sama istri, foto bos, share, supaya orang semangat untuk nikah, bahwa nikah itu membahagiakan karena ibadah. Allah bisa. Saya jawab dulu yang ada. Ustaz bilang kan kita tidak boleh membenci orangnya tapi sifatnya. Nah, bagi orang dengan kelainan LGBT, gimana cara menyembuhkannya? Karena kadang mereka tuh menyebalkan, kita dituntut berpikiran terbuka tapi mereka tidak menghargai opini kita. Kita juga kan nggak boleh maksa. Gimana tuh? Satu, LGBT itu bukan hanya bertentangan dengan Quran, dia itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cek aja undang-undang tentang perkawinan, jelas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1970 itu bercerita tentang apa? Pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Jelas. Makar berarti. Makanya aneh kalau LGBT dibiarkan terjadi pertemuan se-ASEAN di Jakarta. Jijik. Mohon maaf, saya sampaikan. Orang yang LGBT, terutama yang gay, saya punya dokter pelatih di Bandung, jamaah. Itu kita ngobrol, saya tanya, dok, apa nih yang menarik info-info? Saya terkadang melihat pelaku homo, itu kadang saya jijik, benci, tapi saya kasihan dulu, karena dia itu hooknya udah uncontrol, udah lost goal. Serius pak, itu udah dia tuh kemana-mana harus udah pakai pampers, sejijik itu segini itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran itu pakai kalimat yang paling mengutuk kalimatnya tentang LGBT. Nanti kapan-kapan kita bahas. Gimana caranya nyadarinnya? Pisahkan dari lingkungannya, nggak boleh ada satu lingkungan dia, nggak boleh ada di teman circle. Kalau kita nggak sanggup, jauhin aja, nggak usah ditemui, jauhin. Kalau mau diingat, masih bisa diingetin, ingetin. Pelan-pelan ingetin. Kang Boni pernah nggak ngurusnya LGBT? Alhamdulillah, istri saya saksinya sembuh ketika dipisahkan dari kumpulannya. Kami pisahkan,
Kita ajak ngaji, saya ajak ngaji, belajar Quran, tausiah bentar-bentar, mohon maaf, dia hapus, dia delete semua video porno yang isinya laki-laki dan laki-laki. Terus sama saya disaksin, ya hapus ya. Duh, ini Ustaz yang terbaik ya. Dan dihapus, semuanya udah dihapus. Akhirnya saya pernah diajak ke komunitasnya itu. Waktu itu, mohon maaf, waktu itu saya belum tahu bahwa dia itu gay. Saya diajak ketemu sama teman-temannya, dan saya baru curiga, oh ternyata waktu itu dia ngajak saya ke pertemuan temannya itu, akhirnya temannya menyangka bahwa saya itu pacarnya. Supaya kemudian dia bilang, udah gak usah dideketin lagi, dia udah beda, udah punya pacar yang baru. Saya baru sadar ya, ternyata selama ini ketika kita berpelukan, jangan-jangan ada rasa. Tapi alhamdulillah sembuh, bisa sembuh. Kalau dipisahkan dari lingkungannya, kita treatment, ya aku nggak boleh begitu, nggak boleh. Laki, kita harus laki, ajak motoran, kegeberan, KMKM. Bisa. Dia yang nggak terbuka pikiran. Akal kita itu mungkin tidak terbatas, tapi hukumnya Allah yang membatasi. Nggak boleh begini, nggak boleh. Jangan terlalu suudzon sama Allah. Suatu saat kakak saya nanya, kakak saya mohon maaf kan disabilitas, kakinya kecil, tangannya kecil. Kalau kemana-mana terus guling-guling. Suatu saat kakak nanya, Allah gak adil. Kata aku, kenapa teh? Andi bisa jalan-jalan, Andi bisa main, Andi bisa nikah, Andi bisa punya anak. Teteh nggak bisa. Allah nggak adil. Wah, di situ aku kaget banget. Terus aku bilang ini, Allah kasih Andi tangan sehingga Andi ini bisa bermaksiat dengan tangan. Allah nggak kasih teteh tangan ini sehingga teteh nggak bisa bermaksiat dengan tangan. Allah kasih Handi Boni sehingga kaki Handi Boni suka dipakai maksiat sama Allah dan pergi tempat-tempat yang Allah nggak suka. Dan Allah nggak kasih kaki ke teteh. Allah jaga teteh dari perilaku maksiat dengan kaki teteh. Allah adil. Allah uji teteh dengan ini, tapi Allah angkat derajat kemuliaan teteh. Allah kasih kaki saya, tapi ini bisa jadi potensi saya untuk masuk neraka Allah. Terus dia nangis, baru dia bilang, InsyaAllah Allah adil. Cara pandang kita yang salah. Kita suka bilang Allah jahat, Allah nggak baik. Kenapa? Saya udah sholat, udah ngaji, doa saya nggak dikabul-kabulin. Kita harusnya sadar Rasulullah Muhammad SAW itu sampai pernah menyampaikan, dan tidaklah duri mengenai kaki seorang mukmin kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa. Kalau duri saja yang melukai kaki kita, Allah ampuni dosa-dosa. Apa kabar dengan hati yang terluka bertahun-tahun lama? Apa kabar tentang pengkhianatan yang senantiasa kita terima? Apa kabar dengan ujian dunia yang senantiasa tidak ada habis? Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa kamu semuanya. Hari ini dan sampai masa. Dan Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan terus berikhtiar berupaya untuk bertobat. Ya Allah, saya tobat. Allah ampuni dosa. Lalu dia bermaksiat lagi. Lalu dia datang lagi kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat. Lalu Allah ampuni dosa. Lalu dia bermaksiat lagi. Kemudian dia datang lagi kepada Allah. Ya Allah, saya tobat. Allah ampuni lagi dosa. Lalu dia bermaksiat lagi. Lalu dia datang kepada Allah. Dia tobat lagi. Kata Allah, silakan kau lakukan sesuka hati. Tapi kau tidak akan menemukan bahwa aku tidak mengampuni dosa. Aku akan selalu mengampuni dosa. Tapi justru kau akan menemukan
dirimulah yang bosan meminta ampun kepada aku. Jadi Allah tidak pernah bosan ngampuni dosa kita, cuma kita yang bosan minta ampun sama Allah. Ustaz, maaf, kalau kita sudah menikah, sudah punya istri karena dijodohkan, tapi saya ke wanita lain dan ingin hidup bersamanya dengan wanita yang dicintai, gimana Ustaz? Mau maneh ini harus semoga jodoh, udah diperjodohin ya jalanin aja. Jangan terlalu ngeguguin rasa, ngeguguin terus sih, mengenangkan ya. Si Bayu Semansatas tuh, ya kan? Bayu, sekarang jadi di IPDN ya Bayu? Udah beres? Udah beres di IPDN? Berarti gua tua banget ya Bayu? Serius Bayu? Nah, udah di Tasik, penempatan gimana? Di Tasik. Nah, lu usia berapa sih sekarang? 24. Jomblo limited edition. Bayu, ganteng, rajin sholat, mau nggak? Kamu lagi tidur, kamu disolatin. Dahlah, jangan cari yang lain. Syukurin apa yang ada, kata Rian Ngasih. Syukuri apa yang ada, hidup adalah ada. Terkadang cara Allah ngasih tiket surga sama kita tuh ya dikit. Sabar ngadepin istri, sabar ngadepin orang tua sabar ngadepin anak, suami sabar ngadepin mertua, istri sabar ngadepin mertua, dan banyak masalah. Subhanallah. Apa keutamaan bagi orang-orang yang sering memakmurkan masjid? Wah, masya Allah banyak banget. Setiap langkah kakinya menggugurkan dosa, menaikkan derajatnya. Ada keutamaan setiap saf-safnya. Saf pertama dapat kemuliaan kendaraan unta. Wah, banyak banget. Apalagi yang senantiasa subuhnya ke masjid, Allah ampuni dosa dia, keluarganya. Banyak kebermanfaatan yang bisa kamu dapatkan di masjid. Maka aktiflah ke masjid. Boleh kita foto nggak? Boleh kalau bisa. Kan sekarang pacaran teh udah dinormalisasi. Oh? Ada ya? Sekarang cuma sungai aja bisa dinormalisasi. Pacaran sudah dinormalisasi. Padahal tidak boleh, dan orang yang tidak pacaran malah dianggap aneh. Bagaimana menanggapinya Ustaz? Diamin aja. Fokus pada prinsip kita. Istiqomah di jalan Allah. Bahwa pacaran itu nggak boleh. Babi mau dicet hitam putih tetap babi, nggak jadi sapi pendek. Mau makan babi nggak mau. Kenapa? Haram. Pacaran boleh. Nah, ngajinya belum sampai 17.32. Apa itu Ustaz? Pada maghrib Al-Isra ayat kedua. Assalamualaikum Ustaz. Terjerat di masa lalu, sulit Pak Ustaz. Sombong. Spion itu diciptakan di motor kecil. Artinya boleh lihat ke masa lalu itu sekali-kali aja. Fokus ke masa depannya. Fokus, ngapain fokus? Eta ayo mau pakai spion. Pernah lihat itu? Spion Nabi Adam. Iya, spion Nabi Adam. Itu spionnya gede banget, dia mau lihat apa? Itu komedo aja kelihatan ya. Spion itu diciptakan kecil. Filosofinya adalah kalau kita punya masa lalu, dilihatnya sesekali aja, jangan keseringan, fokusnya ke nanti masa depan. Kalau lihat masa lalu, kecuali untuk introspeksi. Saya sampai banyak banget ini ya. Sampai 5 menit lagi. Berarti banyak yang belum saya baca, kertasnya banyak banget ya. Kajian ini diinisiasi oleh Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Di Mayasari ada gebiar beasiswa 50% untuk all biaya periode Juli dan Agustus kelas lagi. Saya mau bertanya, ada seorang laki-laki menanyakan kepada saya, apakah saya siap menunggu dia 5 tahun menyelesaikan studinya di Timur Tengah sana. Minta saran bagaimana seharusnya saya menyikapi atau menjawab yang baik permintaan dia ini. Sekarang 50 tahun. Nunggu 5 tahun itu gambling ya. Gini, iya kalau benar dia setia sama omongannya. Udah kita nunggu 5 tahun, dia malah dapetin cewek orang Mesir. Itu zong banget itu. Terus yang akhirnya kita jadi seluruh menangis, tapi ku tega kau curangi aku. Gak usah lagu-lagu gitu lah. Lagu-lagu itu Allahumma sholli sholawatina. Kalau teteh mau nunggu, silakan. Kalau enggak, omongin sama dia. Kayaknya kalau 5 tahun kelamaan, kamu nggak bisa nungguin kamu. Takutnya kamu juga nggak serius di sana menjaga cinta kamu sama kamu. Udah aja lah, passing me by aja. Kalau memang saya 5 tahun belum nikah, yuk gas. Kalau enggak, sorry ya. Dan balik lagi ke kalau saran dari saya sih, ya gimana sih? Teteh yang lebih tahu kondisinya, mau nggak nunggu 5 tahun? Kalau saya sih enggak. Iya benar sih saya. Bagaimana bisa ikhlas menerima takdir? Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Ridho menerima ketetapan dari Allah. Bagaimana caranya? Berhusnuzonlah kepada Allah dalam menyikapi mendapatkan apapun datangnya makanya. Tapi Ayub alaihissalam ketika kemudian diuji kulitnya bermasalah, diuji hartanya dibakar semuanya sama iblis. Kemudian iblis nanya, kenapa kamu masih istiqomah wahai Nabi Ayub? Jawaban Ayub, Nabi Ayub alaihissalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kasih 5 amalan. Jangan tinggalkan hari-hari kita dalam melakukan apapun kecuali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah pakai topi, pakai baju. Yang kedua, kalau kita mendapatkan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, jangan lupa mengucap Alhamdulillahirobbil. Yang ketiga, kalau kita melakukan kemaksiatan atau lagi ingat kemaksiatan yang dahulu kala pernah kita kerjakan, jangan lupa mengucapkan Astagfirullahaladzim. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyulitkan, menyakitkan, tidak membahagiakan, atau kehilangan sesuatu, maka jangan lupa untuk baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang terakhir, jangan tinggalkan zikirmu hari-hari dengan kalimat ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya lebih bahagia. Terakhir, bagaimana caranya supaya kita tidak merasa terbebani dengan dosa kita di masa lalu? Walaupun kita tahu kalau maaf, tapi diri kita suka ngerasa nggak pantas buat diampuni. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhawfu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan dia summastaqom istiqomah pancet binu galur, ya apa? Benar. Halo, assalamualaikum. Ini ternyata ada yang di atas juga ya.
Maaf ya, aku nggak nyapa kamu. Hati-hati ya kalau udah di atas, jangan lupa turun. Pulangnya hati-hati. Astagfirullahaladzim, tadi apa? Wajahmu mengalihkan ayat-ayat Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Alatah, jangan pernah takut tentang masa depan kamu. Kalau kita udah hijrah, alatah khaufu, gak usah takut dengan apa yang ada di hadapan kamu. Yakin? Bisa, pasti bisa. Bisa kudu? Bisa. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati dengan apa yang sudah ada di masa lalu kamu. Kenapa? Karena Allah sudah ampuni dosa-dosa. Wa absiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan kepada. Itu aja. Saya kira pertanyaannya nggak ada yang urgent, kayak mau hampir bunuh diri lah, apa nggak ada. Kondisi ekonomi keluarga saya sedang buruk. Saya sebagai anak ingin melanjutkan kuliah yang sempat putus di semester 6 karena kampus saya ditutup. Ada kampus ditutup? Ada, kasihan banget. Ini bisa ditampung nggak sih, Pak? Atau harus saya kasih beasiswa ya? Cewek atau cowok? Lihat dulu. Cewek katanya. Cowok bukan nama laki ya. Jadilah misalnya. Pilih-pilih ya. Kondisi keluarga saya sedang buruk. Saya sebagai anak ingin melanjutkan kuliah yang sempat putus di semester 6 karena kampus saya ditutup. Pertanyaannya, saya harus memilih bekerja untuk membantu keluarga meskipun resikonya saya putus kuliah, atau saya memilih melanjutkan kuliah sambil kerja meskipun dengan resiko belum bisa maksimal bantu ekonomi keluarga di rumah. Saya nggak tahu seburuk apa, tapi mohon maaf, bukan saya membandingkan. Sewaktu saya kuliah sama ekonomi keluarga saya juga nggak bagus. Saya juga memilih untuk kerja sambil kuliah sambil kerja, karena harus membantu ekonomi. Cuman ada waktu yang harus kita korban, nggak bisa main, nggak bisa jalan-jalan, nggak apa-apa, itu perjuangan kita dia. Ingat kata Raim Lalode, siapa yang mau pahit-pahitan, bekerja keras di awal, sulit-sulit di awal, dia akan mendapatkan kemudahan ketika di akhir-akhir. Tapi siapa yang justru pengen santai-santai di awal, mudah-mudah di awal, ringan-ringan di awal, hati-hati di kedepannya dia akan mendapatkan kesulitan. Dari sekarang aja diajar merih, supaya nanti di akhirnya kita akan apa sih? Bunga, supaya sukses. Mending merih di awal daripada merih di akhir. Ini diajar merih dari awal. Saya kira gitu aja sih. Kalau bisa kuliah, alhamdulillah sambil kerja. Semester 6 itu berapa semester lagi? 2. Udah nanti WhatsApp saya aja. Mudah-mudahan bisa saya bantu. Yang penting kamu serius kuliahnya. Soalnya saya 2 semester lagi saya bantu insya Allah. Mudah-mudahan nanti tinggal kita WhatsAppan aja. Selesai ya? Nggak ada yang terjerat pinjol kan di sini kan? Ya, Oke, ini terakhir ya, udah ada WhatsApp. Suami istri mereka menikah berarti jodoh. Tapi kalau mereka cerai berarti masa jodohnya habis. Atau gimana? Wotak kali habis, panjang. Emang jodohnya cuma sampai situ, Besti? Enggak. Ganti lagi emang. Gak ada disiapin yang lain. Jadi jodohnya cuma sampai di situ. Mau dipaksain nggak bisa, ya udah. Alhamdulillah, Allah bisawab. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau belum bisa terjawab semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya sekali, teman-teman sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat fastabiqat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang bawa bayi yang belum pulang, ibu-ibu yang di belakang bawa anak masih kecil, kasih confirm aja ya. Ada bayinya. Yang ibu yang di belakang di perpustakaan. Ada lagi yang bawa bayi belum pulang, itu juga satu yang itu. Ada lagi yang bawa bayi, pastikan bayi sendiri bukan bayi tetangga. Ada? Oh, Masya Allah, ibu sampai dibaledokin anak-anak. Kasih ya Bu, udah datang sama anaknya. Udah makan belum ibunya? Saya uangnya di mana ya? Habis. Ada uangnya situ kan? Kasih. Ini sisa. Ini ada 50.000. Kasih 50.000 buat ibunya. Kasih ya. Bawa anak. Kasih ya Bu. Kasih. Ada yang janda di sini? Yes. Sabar aja ya. Insya Allah dapat yang terbaik. Sudah. Ada lagi yang bawa anak? Baik. Belum? Akhwat yang paling jauh dari mana? Ciamis ada? Ciamis? Kamu dari Ciamis? Naik motor? Dari NTT Pak. NTT? Paling kumah. Mana dari NTT? Kepalitan. Masa dari NTT? Ada dari NTT? Serius? NTT kan? Cemana? Cuman juga sama Medan. Tadi tidak mengerti tadi saya bicara berarti. Mengerti kan? Oh, mungkin sudah berapa lama di Tasikmalaya? Berapa? 1 tahun? Oh, 1 bulan masih belum paham. Aiman. Dapat buku ya? Dapat buku dapat. Oh, dapat mic. Ini saya kasih buku ya. Buat kakak saya, maaf ya pakai bahasa Sunda ya. Tidak. Kenapa? Mau pulang.